Pengen awet muda ya makan Dan kunyit. anti-inflamasi, pokoknya banyak anti-anti hebatnya lah gitu ya. Sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Tadi saya ngeposting ada ibu-ibu dengan modal 12.500 apa dia bikin jus untuk satu keluarga. Kita tuh sering bilang hidup sehat tuh mahal. Mahal apa? Anda beli 3.000 beli kunyit, berapa banyak Anda dapatkan? 5.000 beli kunyit, beli jahe gitu kan, berapa banyak Anda dapatkan? Kunyit itu Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu sedikit tentang rimpang. Rimpang ini dahsyatnya luar biasa. Jepang itu provinsi, salah satu provinsi Jepang namanya Okinawa. Okinawa itu provinsi Jepang yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan ada penelitian yang meneliti namanya Blue Zone. Blue Zone itu tempat-tempat di negara-negara atau provinsi yang mereka punya angka harapan hidup yang tinggi sekali di situ. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu minimal sekali mengkonsumsi protein hewan. Minimal. Sebagian besar plant-based diet. Plant-based diet itu mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan, sayur, buah seperti itu, dan juga salah satunya makanan fermentasi. Dan Jepang ini salah satunya, Okinawa itu dia sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan memang secara saintifik kunyit merupakan salah satu rimpang yang sangat tinggi atau bisa memicu tubuh kita untuk mengaktifkan namanya gen awet muda. Kunyit itu ada pada kunyit. Ya, jadi kalau pengen awet muda ya makan kunyit. Gak usah direbus, gampangnya aja. Gampang gimana? Ambil kunyit, dibuang itunya, kulitnya, luarnya itu nggak usah pakai pisau, jadi pakai sendok juga bisa. Anda buang kulitnya itu, nggak dibuang juga nggak apa-apa sebenarnya. Anda slice tipis, cemplungin ke air kayak begini. Anda sudah minum, Anda sudah tunggu beberapa, ya sejam 2 jam gitu kan, nanti akan berubah air ini jadi kuning kan. Anda sudah minum itu minuman anti kanker loh itu, karena kunyit anti kanker, anti darah tinggi. Dia bisa juga untuk kolesterol segala macam. Hanya dari rimpang saja. Ya makanya saya sering sampaikan ke teman-teman yang ikut pengajian saya bilang paling mudah itu ya cemplungin ke dalam minuman air. Paling mudah. Yang paling baik adalah salah satu yang yang paling tinggi enzimnya adalah nanas. Nanas itu anti kankernya, anti sinusitisnya terletak pada bonggolnya. Bonggolnya. Jadi bonggol nanasnya itu bulur. Kalau di kampung saya bahasanya bulur. Tapi bonggol yang tengahnya itu sekalian kalau orang konsumsi itu sama habatus sauda, maka dia jadi obat sinusitis. It's proven, scientifically proven. Jadi sudah terbukti secara ilmiah dan itu ada risetnya. Makanya saya katakan tadi, obatnya tubuh kita nih, Bos sekalian, ada pada apa yang tumbuhkan di atas tanahnya. Simpelnya gitu aja. Ya, catatannya apa? Beri dia bahan baku. Ibarat kata kalau Anda punya restoran tuh malam-malam kalau mau tutup disuruh clean up dulu sama manajernya. Anda nggak bisa nyuruh clean up si office boy atau cleaning service tadi kalau mereka nggak ada makan, kan gitu kan? Tubuh kita juga sama, dia bisa clean up kalau apa? Kalau dia dijaga dengan asupan yang benar. Asupan yang benar dari mana? Dari rempah, dari bumbu, dari sayur, dari buah. Itu aja kata kuncinya. Semakin banyak yang Anda makan, enzim terutama vitamin, mineral seperti itu, maka tubuh kita akan semakin bahagia. Kenapa bahagia? Karena sumber kebahagiaan itu ada pada enzim tadi. Good food, good mood itu letaknya pada prebiotik sama probiotik. Tapi penelitiannya sebagian besar pada sel kultur. Jadi penelitian laboratorium terhadap sel. Cuman clinical trial untuk manusia jumlahnya masih terbatas. Jadi penggunaan kunyit yang secara tradisional udah turun-temurun 2000 tahun yang lalu loh. Wow. Dan itu ada beberapa publish, artinya sudah dinyatakan penelitian mereka pada tahun 1948. Ini ternyata kunyit punya banyak sekali keuntungan-keuntungan medisnya. Nah lalu diteliti, nah karena mereka lihat loh kok keuntungannya banyak ya. Dan harganya murah menjadi makanan tradisional juga atau ya bumbu-bumbu dapur. Maka diambillah penelitian ini. Sekarang mereka mulai fokus. Yang namanya penelitian kan nggak bisa langsung pada manusia. Ya. Ada tahapan penelitiannya, mulai dari sel kultur, nanti pada hewan coba, sampai akhirnya pada manusia. Nah sekarang mereka sudah banyak sekali penelitian pada sel kultur yang di laboratorium dan hewan coba.
pada manusia sudah beberapa yang sudah dirilis dan hasilnya cukup bagus. Oke, Dok, ini kan sebenarnya rasa kunyit sendiri kan agak asam dan pahit gitu ya, Dok ya. Tapi ini masyarakat dari zaman dulu nih percaya bahwa kunyit ini bermanfaat untuk mengatasi asam lambung, Dok. Ya. Ini fakta atau mitos? Nah, sebenarnya ini fakta ya. Tapi fakta yang sebetulnya dia bukan mengatasi asam lambung, tapi dia sangat bagus memperbaiki kalau terjadi luka pada lambung. Jadi kalau misalnya asam lambung yang berlebihan itu kadang-kadang suka bikin luka tukak. Bikin tukak ya. Kalau kita istilah kedokterannya kayak ulcer. Nah, dia ada tukak dan ternyata penelitiannya menyatakan hasilnya cukup bagus, signifikan. Ya. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Kunyit itu dapat mengurangi gas pada pencernaan. Fakta atau mitos, Dok? Nah, ini mitos. Oh, mitos. Ya. Kenapa tuh, Dok? Jadi ini dia tidak ada kaitannya. Perbaikannya paling bagus itu kalau sudah terjadi adanya luka, ya. Oh gitu ya. Jadi kirain ada yang kentut-kentut gitu kan, Dok? Dikasih kunyit. Nggak ada hubungannya ternyata ya. Tidak ada kaitannya. Oke, ini ada mitos atau fakta lagi nih, Dok. Katanya kunyit ini adalah obat alergi yang alami. Ya. Fakta atau mitos? Nah, ini adalah fakta. Kenapa, Dok? Kok bisa? Karena ternyata kunyit ini mempunyai banyak sekali efek-efek anti-inflamasi, anti peradangan, antioksidan, dan juga anti alergi ya. Jadi dia cukup bagus. Makanya produk-produk tradisional, bumbu-bumbu tradisional itu dipakai sebanyak mungkin karena ternyata memberikan banyak kesehatan, benefit kesehatan untuk manusia. Kalau untuk anak-anak, Dok, karena anak saya itu suka biduran gitu tiba-tiba gitu, gimana, Dok? Nah, tergantung ininya dimakan atau dioles. Mungkin nggak tahu deh, Dok. Bagusnya diapain, Dok, untuk menghilangkan alergi itu? Jadi biasanya dimakan. Biasanya dimakan, dibikin dari bagian bumbu masakan. Sekarang kan banyak sekali makanan Indonesia menggunakan kunyit. Contohnya kari, gulai ikan ya, atau ikan masak kuning itu juga mereka masukkan banyak sekali bagus bumbu. untuk anak-anak Bagus juga dan menambah nafsu makan juga pada anak. Nah, gitu. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Ini katanya kunyit ini bersifat analgesik dan juga bisa meredakan nyeri pada saat lagi haid. Ini aku kebetulan lagi sakit haid. Gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Jadi kalau kita menggunakan kunyit, kita harus tahu cara mengolahnya seperti apa. Kunyit ini sangat kaya akan antioksidan, antiinflamasi, pokoknya banyak anti-anti hebatnya lah ya. Dan harus diingat bahwa kunyit yang berasal dari alam ini kalau langsung kita makan seperti ini, maka absorpsinya dalam tubuh tidak terlalu bagus. Ya, jadi kalau kita masukkan 1 kilo kunyit kita makan, ternyata yang diserap rendah sekali, absorpsinya jelek. Kemudian metabolismenya menjadi lebih cepat dan yang dikeluarkan dari tubuhnya juga cepat. Artinya yang bertahan di dalam tubuh juga tidak terlalu banyak. Jadi harus diapakan ini? Lalu bagaimana triknya? Oh, ternyata dalam penelitian mereka lihat kunyit ini harus digabung, ada temennya. Nah, digabung paling bagus dengan black pepper. Jadi black pepper itu lada hitam. Nah, kalau dikasih lada hitam sebanyak 1 promil, jadi 1/100-nya. Misalnya, dalam kunyit ini zat aktifnya namanya polifenol kurkumin. Nah, kurkumin ini kalau kita mau pakai dosisnya misalnya 100 mg, maka harus ditambahkan si lada hitam ini 1 mg. Nah, hasilnya penyerapan di dalam tubuh itu bisa 2000 kali lebih tinggi. Ya. Jadi kalau makan kunyit harus ada lada hitam. Lada hitamnya. Biar penyerapannya lebih bagus, manfaatnya dapat gitu ya, Dok. Selain si lada hitam ini juga bisa harus ada minyak karena dia termasuk dalam golongan yang larut lemak. Jadi jangan hanya dilarutin di air seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang ada juga penelitian yang menyatakan ditambahkan madu juga bagus, ditambahkan susu juga bagus gitu ya. Tapi yang paling tinggi bioavailability-nya dalam tubuh adalah menggunakan black pepper. Oke, Dok. Baik, Dok, nanti kita coba nih. Ya. Ini ngomong-ngomong tadi kita sempat bahas nih, Dok, bahwa kalau misalnya kunyit ini mengandung efek analgesik dan juga ini dapat untuk meredakan nyeri pada saat menstruasi, Dok. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau buat menghilangkan nyeri pada saat haid, ini memang penelitiannya tidak ada ya. Jadi ini adalah mitos ya. Tapi kunyit ini punya efek yang sangat bagus untuk analgetik. Tapi analgetik apa? Analgetik pada artritis, pada nyeri sendi. Nah, suka dengar orang tua kalau lagi musim hujan nih ya, dengkul sakit, kaki sakit semua. Pasti yang dicari apa? Kunyit. Nah, ternyata turun-temurun sudah dikatakan ini hasilnya bagus. Dan penelitian manusia membuktikan bahwa memang hasilnya bagus. Tapi dosisnya tinggi. Nggak bisa kalau cuma 1 sendok.
Penelitian pada manusia dia menggunakan 2 gram kurkumin. Kurkumin itu bukan kunyit loh ya, tapi zat aktif yang ada di dalam kunyit. Artinya si kunyit ini harus diolah dulu, kemudian diekstrak dulu kurkuminnya sebanyak 2 gram. Begitu, baru ada hasilnya. Baru ada hasil. Baik dok, nah ini fakta mitos berikutnya yang beredar di masyarakat dok, itu kunyit itu adalah bisa menetralisir racun dari tubuh. Ya. Fakta atau mitos itu dok? Nah ini adalah fakta. Kok bisa? Biasanya yang kita Fakta. sebut sebagai penetralisir racun adalah antioksidan, anti racun, anti inflamasi untuk detox. Iya betul sekali, karena dia kaya sekali antioksidan. Ya, salah satunya ya kurkumin itu, polifenol. Sebetulnya ada 3 yang ada, tapi yang paling dominan adalah kurkumin. Kurkumin tersebut. Ya. Oke, baik dok. Baik dok. Ini masih ada mitos atau fakta berikutnya, katanya kunyit ini dapat mengendalikan gula darah. Fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Tapi Wow. harus Ya. diingat, jangan kalau mengendalikan terus berpikir, saya makan kunyit aja, nggak Supaya- usah minum obat dokter. Salah. Oke. Ya, jadi dia membantu mengendalikan menjadi lebih baik. Tapi tetap yang namanya pengobatan diabetes ada 4 pilar. Yang pertama edukasi, yang kedua adalah diet, jadi makan harus diatur. Ya. Yang ketiga adalah olahraga, jangan lupa bergerak. Yang keempat harus konsultasi dengan dokter. Kalau dokternya bilang harus pakai obat 3 kali sehari, Iya. jangan jadi dokter sendiri diganti pakai kunyit 3 kali sehari, ya nggak bisa gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mengkonsumsi kunyit dengan gula, gimana tuh dok? Ya, hasilnya bagus juga, madu ya yang Ya. mereka teliti, jadi meningkatkan bioavailabilitasnya. Maksudnya penyerapannya di dalam tubuh jadi ikut naik. Oke, Nah. baik. Nah ini ada kunyit adalah anti peradangan. Fakta atau mitos dok? Nah, ini adalah fakta. Jadi Oke. dia sifatnya anti Ini banyak faktanya nih yang ini bagus fakta, ya. Jadi bisa dipakai untuk radang-radang sendi itu loh. Itu kan kalau lagi iya, sakit iya, sampai iya. nggak bisa jalan. Nah, coba dibantu dengan ekstrak dari kurkumin tadi. Nah itu digunakannya gimana nih dok? Dioles atau diminum kah? Nah, penelitian mereka adalah di bentuk kapsul. Jadi dipakai karena gramnya 2 gram. Jadi Dosisnya ekstraknya cukup. itu ya, dok, Dengan dosisnya zat cukup kurkuma tinggi. tadi ya. Kurkumin tadi ya. Oke, baik. Nah ini ada lagi kunyit mengandung zat antibakteri dan anti jamur. Fakta Ya. atau mitos tuh dok? Nah, ini adalah fakta. Fakta lagi. Jadi tahun Waduh, banyak banget, bagus ya. 1948 ini sudah ditemukan bahwa si kunyit ini bisa punya efek antibakteri nih, anti jamur ya. Sampai mereka membuat menjadi ointment, salep. Nah, ya. Kuning-kuning semua tuh. Mereka sudah Sudah olah, sedemikian ya diambil jadi- zat aktifnya Oh, aja. oke. Jadi nggak akan kuning-kuning ya dok ya? Ada itu ya zat itu tersebut. ada. Oke. Oke, masih ada nih. Ini katanya kunyit diyakini dapat menghambat pertumbuhan kanker. Wah, Ya. fakta atau mitos ini dok? Nah, gini. Kalau diyakinin ya betul itu adalah fakta ya. Cuman penelitian ini masih terbatas pada penelitian sel kultur yang tadi saya bilang. Banyak sekali untuk kanker head and neck ya, head and neck artinya kepala leher, kemudian kanker untuk saluran cerna kolorektal ya, kolon, lalu kanker untuk payudara, itu juga penelitiannya bagus sekali di sel kultur ya. Penelitian pada manusia mereka sedang lakukan. Ada yang memberikan hasil yang bagus, tapi ada juga yang stuck. Jadi yang diem gitu ya. Jadi nggak seindah yang ada di sel kulturnya. Ya, kita harapkan harusnya lebih baik Lebih ya. baik ya dok ya, mudah-mudahan ya. Ya. Baik, nah ini ada lagi nih dok, konsumsi kunyit dapat menurunkan berat badan. Ini pas banget nih buat saya nih dok. Ya, betul. Lagi nurunin berat badan. Ya. Fakta atau mitos dok? Nah, ini mitos. Ya, sayang sekali. baru juga mau Ya. konsumsi dok kalau Nah, fakta dok. Ya mitos cuman mungkin ya. Ini udah pernah belum makan kunyit? Pernah dok, itu tadi saya makan kunyit gara-gara salah kirain buat bisa menghilangkan leher, ya. radang tenggorokan, jadi kuning semua gigi saya dok. Rasanya apa ini? Rasanya ya agak Asam pahit asam Pahit-pahit ya, ya, betul, ya, dok. rasanya pahit. Nah mungkin rasa pahit inilah yang membuat orang jadi nggak kepengen makan. Mungkin. Oh, Tapi oke. faktanya kalau turunkan berat badan tidak. Tidak. Tapi kalau bagus untuk obesitas dalam arti menurunkan efek inflamasi. Jadi gini, orang gendut itu jangan pikirnya enak loh ya. Gendut itu lemaknya banyak. Lemak ini ternyata mengeluarkan banyak kode-kode atau signal-signal yang bersifat inflamasi. Makanya kenapa semua penyakit
banyak dikaitan dengan obesitas. Jadi kalau orang gendut, oh ya pantas aja kamu kena jantung, habisnya gemuk kan gitu ya. Karena dia mengeluarkan signal-signal inflamasi. Nah, si kunyit ini dalam penelitian dia bisa menekan inflamasi signal. Jadi kalau dia keluarin kode sama kunyit ditutup, kodenya nggak nyampe toh ya. Nah, itulah efeknya. Jadi dia bagus menurunkan antiinflamasi. Tapi tidak untuk menurunkan berat badan. Oke, baik dok. Nih terakhir nih dok, tips-tips untuk masyarakat nih, sebanyak apakah seharusnya konsumsi kunyit setiap hari dan bagaimana cara mengolahnya supaya mendapatkan manfaat yang paling maksimal nih dok? Ya baik, jadi sebetulnya kunyit ini adalah bumbu tradisional yang udah dipakai turun-temurun, artinya cukup aman ya. Jadi semua yang back to nature yang dari nabati umumnya aman. Nah ini berapa banyak kita biasa gunakan hanya sebatas bumbu saja ya, itu boleh digunakan atau batas minuman tradisional, kunyit, asam dan sebagainya. Dan yang harus diingat bahwa kunyit ini penyerapannya dalam tubuh menjadi baik kalau ada temennya. Jadi dia jangan disuruh jalan sendiri ya, digandeng. Nah, yang gandengan paling tinggi menggunakan si lada hitam. Oh, gitu. Nah, tapi selain lada hitam bisa nggak gandengan lain? Bisa pakai madu sedikit. Jangan berlebihan karena madu tetap adalah gula ya. Gitu. Kemudian jangan lupa diminumnya kapan? Terbaik habis makan. Tadi lihat nggak banyak resep ikan kuning tadi itu ya. Nah itu kan pasti ada lemaknya, ada bumbu yang digoreng. Nah jangan lupa ketemu dengan lemak karena dia larut dalam lemak supaya absorpsinya menjadi lebih tinggi dalam tubuh kita. Ini masih ada penasaran nih saya dok, ini banyak perempuan nih katanya ya sering mengkonsumsi kunyit asam ini tiap hari gitu. Itu gimana tuh dok efeknya? Ya. Kunyit asam sebetulnya bagus ya, itu minuman tradisional ya. Karena kan dia udah biasanya kunyit asam kan nggak mungkin nggak ada gulanya. Pasti mereka tambahkan ada madunya biasanya ya. Nah itu meningkatkan absorpsinya juga. Monggo aja dipakai. Yang penting pertama harus diingat bahwa madunya jangan terlalu banyak, takutnya gulanya. Yang kedua, selama dia tidak menimbulkan keluhan lainnya, kadang-kadang pada orang yang nggak kuat, dia bisa menimbulkan gejala pencernaan. Rasanya kok perutnya rada kembung ya, suka nyeri, ya kadang-kadang kuning sampai ke tangan-tangan. Nah kalau tidak ada keluhan, monggo diteruskan. Tapi kalau ada keluhan, sebaiknya stop dihentikan. Dulu. Ya. Oke baik, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.